Dia adalah salah satu perwira paling brilian dalam sejarah militer Indonesia. Seorang doktor lulusan Uni Soviet, ahli strategi perang, dan pejuang revolusi sejati. Tapi justru karena idealismenya, Haryo Kecik harus berakhir sebagai orang buangan, disingkirkan oleh rekan-rekannya sendiri yang mulai bermain politik dengan kekuatan asing. Siapa sebenarnya Haryo Kecik? Mengapa Jenderal Yani dan kelompok militer pro-Amerika berusaha menghapus namanya dari sejarah? Di tengah dinamika militer Indonesia yang kian didominasi oleh opsir-opsir kolonial hasil tempaan KNIL dan strategi militer Amerika, Haryo Kecik tampil sebagai anomali. Ia bukan produk barak kolonial, bukan pula sekadar perwira hasil didikan Jepang seperti banyak kader peta. Kecik adalah personifikasi dari perwira revolusioner yang tumbuh dari medan tempur rakyat, namun tidak anti-intelektual. Ia membaca strategi militer modern, menguasai beberapa bahasa asing, dan membekali dirinya dengan kesadaran geopolitik tinggi, tanpa kehilangan orientasi nasionalis rakyat. Dalam tubuh TNI yang semakin teknokratis dan terseret ke dalam orbit kepentingan Barat, Haryo Kecik adalah perwira yang berani berkata tidak kepada kooptasi kekuatan asing, tidak kepada manipulasi kekuasaan, bahkan tidak kepada atasannya sendiri jika dirasa menyalahi prinsip perjuangan. Hubungannya dengan AH Nasution adalah hubungan yang kompleks, bukan permusuhan, tapi relasi antara kritik dan hormat. Kecik menyadari keunggulan intelektual militer Nasution, yang menulis pokok-pokok gerilya dan dikenal sebagai pemikir militer rasional. Tapi bagi Kecik, pemikiran militer tanpa akar keberpihakan pada rakyat, hanyalah alat teknokratis kekuasaan. Dan disinilah letak perbedaan fundamental antara keduanya. Kritisisme Kecik terhadap Nasution makin menguat pasca peristiwa 17 Oktober 1952, di mana militer, yang dipimpin langsung oleh Nasution, melakukan unjuk kekuatan dengan mengerahkan tank ke Istana Merdeka, mendesak Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen. Aksi itu gagal total. Soekarno tak tunduk, publik terkejut, dan posisi Nasution sebagai KSAD dilengsarkan. Bagi Kecik, peristiwa ini menjadi cermin bahwa kekuasaan militer tanpa legitimasi politik justru membahayakan republik. Ia mencatatnya sebagai bentuk penyimpangan awal peran militer dalam negara demokrasi. Namun sejarah tidak berakhir di situ. Soekarno, dengan wataknya yang mengedepankan rekonsiliasi, memaafkan Nasution dan mengangkatnya kembali sebagai KSAD pada tahun 1955. Tapi waktu sudah berubah. Kredibilitas Nasution telah terkikis, baik di mata rakyat maupun di internal TNI sendiri. Divisi-divisi seperti Siliwangi, yang dulu menjadi basis kekuatannya, mulai menarik diri. Amerika Serikat pun bergeser, melihat bahwa Nasution tak lagi bisa diandalkan sebagai agen perubahan politik pro-Barat. Ia bukan lagi jenderal emas mereka. Namun justru dalam situasi lemah inilah Nasution bergerak lebih terselubung. Tanpa sepengetahuan parlemen dan partai-partai, ia mulai membangun hubungan dengan sektor-sektor strategis, terutama sumber daya alam. Salah satu manuver tersembunyinya adalah menugaskan Haryo Kecik, yang kala itu menjabat Panglima Kodam Mula Warman di Kalimantan Timur, untuk menjalin hubungan resmi dengan perusahaan minyak asing Shell. Tindakan ini syarat makna. Pertama, Nasution mulai memainkan peran korporatis militer, menjadikan militer sebagai aktor ekonomi yang punya otoritas atas sumber daya nasional, terlepas dari mandat sipil. Kedua, penugasan ini tidak melalui jalur formal politik negara, yang menunjukkan bahwa militer bergerak independen dari kontrol demokratis. Ketiga, Haryo Kecik dijadikan instrumen manuver ini, sebuah ironi bagi seorang perwira yang dikenal kritis terhadap penetrasi asing. Namun Kecik tidak menelan bulat perintah itu. Ia menjalankannya secara zakelijt, formal dan administratif, tanpa terlibat lebih jauh dalam kepentingan korporasi asing. Ia membaca sinyal bahaya dari dalam, bahwa militer sedang bergeser dari posisi revolusioner ke posisi borjuis, dari tentara rakyat menjadi tentara investasi. Ini menjadi titik balik kesadaran Kecik, bahwa musuh ideologis bukan hanya datang dari luar, nekolim, tapi kini mulai tumbuh di dalam tubuh militer sendiri, melalui perwira-perwira yang mengadopsi gaya hidup, jaringan diplomatik, dan logika pasar ala Amerika dan Inggris. Peralihan kepemimpinan dari Nasution kepada Maijen Ayani sebagai KSAD pada tahun 1962 menjadi momen krusial dalam perubahan arah militer Indonesia. Secara formal, tampak seperti rotasi biasa dalam tubuh angkatan bersenjata.
Namun di mata Haryo Kecik, ini adalah pergeseran struktur kuasa yang lebih dalam. Pergeseran dari tentara rakyat menuju tentara elit, dari militer ideologis menuju militer diplomatis dan korporatis. Maijen Yani tampil berbeda dari pendahulunya. Ia tidak mewarisi sikap keras ideologis ala perwira revolusioner. Sebaliknya, ia membawa gaya kepemimpinan yang lebih terpelajar, rapi, dan terbuka terhadap pengaruh luar, terutama dari Amerika Serikat. Hubungannya dengan atase militer Amerika Serikat tidak hanya formal, tapi bersifat personal dan strategis. Sinyal ini segera ditangkap Kecik sebagai manuver diplomatik, yang menempatkan militer Indonesia dalam orbit kepentingan Washington, khususnya dalam konteks Perang Dingin dan perebutan pengaruh atas Asia Tenggara. Namun yang paling mengusik Kecik bukan sekadar hubungan luar negeri, melainkan perubahan kultur internal militer. Yani mulai memperkenalkan praktik gaya hidup elit yang tidak dikenal sebelumnya dalam tradisi militer revolusioner. Golf menjadi simbol utama perubahan itu. Bukan sekadar olahraga, melainkan simbol sosial kelas atas. Lapangan golf menjadi ruang diplomatik informal, tempat jenderal dan diplomat asing berbincang bukan soal strategi pertahanan, tapi alokasi proyek dan konsesi. Pergaulan para perwira dengan duta besar dan korporat asing meningkat tajam. Undangan resepsi di kedutaan, pertemuan tertutup, bahkan bantuan logistik asing ke satuan tertentu, menandai betapa militer mulai menjadi pemain bebas yang otonom dari kontrol negara. Sumur-sumur minyak yang dulu menjadi simbol kedaulatan ekonomi, mulai ditutupi status dan datanya. Perusahaan asing seperti Shell tidak lagi ditantang secara terbuka, melainkan dilindungi diam-diam dengan dalih kerjasama ekonomi strategis. Ini adalah penyimpangan dari semangat nasionalisasi yang digaungkan Soekarno sejak dekade tahun 1950-an. Bagi Haryo Kecik, ini adalah gejala kooptasi kekuasaan militer oleh proyek neoliberal global. Bukan hanya soal uang dan gaya hidup, tetapi soal pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi, bahwa tentara bukan alat elit, tapi bagian dari rakyat bersenjata untuk menjaga kemerdekaan, bukan menggadaikannya. Kecemasan itu menemukan bentuk akhirnya pada Januari 1965, ketika Haryo Kecik diberi penghargaan berupa penugasan akademik ke War College Sumorov di Moskwa, Uni Soviet. Di permukaan, keputusan ini tampak logis. Kecik dikenal cakap secara akademik, menguasai bahasa asing, dan memiliki pengalaman lapangan yang luas, terutama selama lebih dari 8 tahun menjadi Panglima Kodam Mula Warman di Kalimantan Timur. Namun Kecik segera memahami bahwa ini bukan promosi, melainkan pengasingan terselubung. Ia disingkirkan secara halus dari arena kekuasaan militer domestik, tepat pada saat suhu politik nasional mulai memanas. Di balik narasi pendidikan, tersembunyi strategi deradikalisasi internal, menyingkirkan para perwira ideologis yang masih setia pada Soekarno, dan menolak kompromi dengan kekuatan asing. Pengasingan ini bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari desain besar restrukturisasi militer menjelang peristiwa tahun 1965, di mana barisan perwira progresif, loyal kepada garis politik Soekarno, satu persatu disisihkan, agar pada saat perubahan besar terjadi, tak ada lagi suara berseberangan yang tersisa di tubuh Angkatan Darat. Di tengah udara dingin Moskwa, jauh dari tanah air yang pernah dibelanya dengan darah dan taktik gerilya, Haryo Kecik tidak menyia-nyiakan pengasingannya. Alih-alih meratap, ia membenamkan diri dalam dunia akademik militer. Dengan tekun ia menyusun tesis doktoralnya yang bertajuk Aksi Penyerangan dan Pendudukan di Malaysia, sebuah studi strategis berbasis langsung pada pengalaman tempurnya, selama lebih dari 8 tahun memimpin Komando Daerah Militer Kalimantan Timur. Tesis ini bukan sekadar laporan militer, tapi peta geopolitik lengkap tentang medan hutan, logistik lintas batas, hingga taktik anti-infiltrasi. Ia diuji oleh 12 jenderal Soviet, para ahli perang dari negeri yang baru saja menang dalam Perang Dunia Kedua, dan tengah mengatur bayangannya dalam lanskap Perang Dingin. Haryo Kecik lulus dengan predikat cum laude, suatu pengakuan intelektual langka bagi seorang prajurit dari negeri dunia ketiga. Namun, pengakuan akademik itu tak cukup untuk menebus realitas politik yang sedang bergejolak di tanah airnya. Ketika Haryo tengah meniti puncak akademik militer di jantung Uni Soviet, Indonesia justru terguncang oleh badai sejarah. Peristiwa G30S meletus pada 1 Oktober 1965. Apa yang dimulai sebagai operasi militer ambigu, segera dijadikan justifikasi bagi kudeta merangkak yang sudah lama disiapkan oleh kekuatan anti-Soekarno. Dalam hitungan minggu, militer Indonesia direstrukturisasi secara brutal dan ideologis. Dari tentara nasional menjadi tentara anti-komunis, dari alat revolusi menjadi alat stabilisasi elit. Haryo Kecik,
yang selama ini bersikap tegas menolak kooptasi militer oleh korporasi asing, yang mendesak keterbukaan informasi dalam pengelolaan minyak, dan yang membela garis ideologis Soekarno, tiba-tiba menjadi barang beracun dalam tubuh militer baru yang dipimpin Soeharto. Meskipun ia tidak terlibat langsung dalam G30S, statusnya sebagai loyalis Soekarno dan perwira non-blok membuatnya rentan. Ia tak pernah lagi dipanggil pulang untuk bertugas. Tak ada panggilan, tak ada pemulihan nama. Ia dibiarkan tenggelam dalam senyap sejarah. Lambat laun, dalam keheningan diplomatik, ia melepas kewarganegaraannya, sebuah tindakan yang nyaris mustahil dibayangkan oleh siapapun yang mengenalnya. Bagi seorang perwira yang pernah mempertaruhkan nyawa di garis depan perbatasan Malaysia, yang menolak uang sogokan korporasi asing, dan yang menolak tunduk pada diplomasi Washington, tindakan melepas status WNI bukan bentuk pengkhianatan, tapi pernyataan final bahwa tanah air yang ia bela tak lagi mengakui keberadaannya. Tragedi Haryo Kecik bukan hanya tragedi personal, melainkan cermin dari kemunduran idealisme militer Indonesia. TNI yang dahulu didirikan di atas semangat revolusi, darah rakyat, dan nasionalisme, telah berubah menjadi mesin kekuasaan, yang menyingkirkan suara kritis dan mengamankan kepentingan asing di balik selubung stabilitas nasional. Para doktor, pemikir, dan prajurit progresif dibuang satu persatu, diganti oleh generasi perwira yang lebih patuh pada Washington ketimbang Jakarta. Haryo Kecik bukan hanya korban dari pembersihan militer pasca 1965, tetapi juga simbol hilangnya satu era tentara rakyat, era di mana senjata bukan dipakai untuk menaklukkan rakyat sendiri, tetapi untuk membela harga diri bangsa dari intervensi asing. Haryo Kecik mungkin hilang dari buku sejarah, tapi kisahnya tetap relevan. Di era sekarang, di mana militer kembali aktif di bisnis dan politik, apakah kita akan mengulang kesalahan yang sama? Bagikan pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi untuk konten sejarah yang tidak diajarkan di sekolah.